militer Israel satu persatu melakukan pembunuhan terhadap pimpinan Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon. Hamas dan Hizbullah adalah dua kelompok yang selama ini berperang melawan Israel. Dua pemimpin Hamas dibunuh Israel dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Sebelumnya Ismail Haniyeh kemudian terbaru pemimpin milisi Gaza Palestina Hamas Yahya Sinwar tewas dalam sebuah serangan Israel, Kamis, 18 Oktober 2024, lalu. Hasan Nasrallah, pemimpin kelompok milisi Hizbullah di Lebanon, juga tewas di tangan Israel. Setelah kejadian itu, Israel diyakini bakal melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat terkenal asal Uni Emirat Arab Salem Al-Khatebi. Dikutip dari Middle East Eye, Kamis, 24 Oktober 2024, Al-Khatebi menuliskan di The Jerusalem Post, mengatakan kemungkinan Israel membunuh Khamenei sangat mungkin. Menurutnya, tanda-tanda itu terlihat mengingat keberhasilan Israel dalam menembus aparat keamanan Iran. Al-Khatebi menambahkan bahwa prospek dari serangan langsung ke Khamenei juga bisa mendukung serangan terhadap fasilitas program nuklir dan rudal Iran. Israel sendiri telah berhasil menyingkirkan sejumlah lawan regionalnya dalam beberapa bulan terakhir. Terbaru pada Rabu, 23 Oktober 2024, Hizbullah menginformasikan kematian Hashem Safieddine, seorang pejabat yang dipercaya bakal jadi penerus Nasrallah. Pengumuman tersebut menutup spekulasi menangani kematian Safieddine setelah serangan udara Israel di Beirut, 3 Oktober lalu. Pada bulan lalu, media Israel, Channel 14, merilis daftar target utama pembunuhan pemerintah Zionis di seluruh kawasan. Meski tak ada nama Khamenei, di dalamnya antara lain pemimpin Houthi di Yaman, Sinwar, dan yang paling kontroversial, adanya nama ulama Syiah terkemuka Irak, Ayatollah Agung Ali Al-Sistani. Dikutip dari Al-Mayadeen, Kementerian Pertahanan Turki menyatakan bahwa operasi terhadap militan di Irak dan Suriah hanya dilakukan beberapa jam setelah serangan. Kementerian melaporkan total ada 32 sasaran yang berhasil dihancurkan. Saat ini, operasi udara juga masih berlangsung. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggambarkan insiden di Ankara sebagai serangan keji yang membahayakan negara. Serangan itu juga mengundang kecaman dari dunia internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa sehubungan dengan serangan teror di awal pertemuannya dengan Erdogan dalam forum BRICS. Sementara itu, pasukan Demokratik Suriah, SDF, yang dipimpin Kurdi melaporkan 12 warga sipil tewas akibat serangan Turki. Pasukan tersebut didukung Amerika Serikat, AS, dalam memberantas kelompok ISIS. Turki menganggap Unit Perlindungan Rakyat Kurdi sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan, PKK, yang disebut sebagai kelompok radikal. Allahu Akbar. Kelompok Hizbullah Lebanon mengklaim berhasil menewaskan lebih dari 70 tentara Israel. Klaim itu memperbarui pernyataan pada pekan lalu, yang menyebutkan 55 tentara IDF tewas. Dilansir TRT World, Kamis 24 Oktober, Hizbullah mengklaim 70 tentara IDF itu tewas saat terlibat pertempuran sengit dengan pejuangnya. Tidak disebutkan dalam kurun waktu berapa puluhan tentara Israel itu tewas. Namun diketahui, 200 proyektil Hizbullah telah memasuki wilayah Israel sejak Minggu 20 Oktober lalu. Sementara itu, militer Israel mengeklaim baru kehilangan setidaknya 20 tentara di Lebanon sejak invasi daratnya dimulai. Kemudian, ada sekira 30 tentara lainnya tewas dalam serangan Hizbullah di Israel Utara. Hizbullah mengatakan, mereka menggunakan rudal presisi dan jenis pesawat nirawak baru dalam bentrokan melawan Israel. Menurut kelompok milisi pro-Iran itu, mereka mampu memukul mundur pasukan Israel dalam bentrokan di beberapa desa perbatasan di Lebanon Selatan. אנחנו בהתבצרות, יש לנו פרחים. אנחנו כרגע בחבירה של כוח צבאי.
Hamas memutuskan akan membentuk dewan, komite, kepemimpinan. Hal itu dipilih daripada harus menunjuk seseorang untuk menggantikan Yahya Sinwar, kepala Biro Politik Hamas terakhir yang baru saja tewas hingga pemilu berikutnya. Dilansir Al-Arabiya, dewan tersebut dibentuk setelah pembunuhan kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Keputusan itu juga telah mendapat restu dari penerusnya, Yahya Sinwar, pada saat itu. Sinwar saat itu merekomendasikan agar Dewan Kepemimpinan melanjutkan tugasnya untuk mengelola Hamas jika dia dibunuh. Disebutkan, dewan itu beranggotakan 5 orang, salah satunya diisi oleh Ketua Dewan Syura Hamas, Muhammad Darwish. Mayoritas anggota dewan tersebut berada di Qatar. Mereka memfasilitasi pengambilan keputusan terkait perkembangan situasi sehubungan dengan pertempuran di jalur Gaza. إسرائيل التي تمتلك ترسانة الحرب الكبرى اللي فيها أدق الأسلحة وأعتى الطائرات تقتل أطفالنا ونسائنا بعمد وتقصد وهي تريد ذلك لا يمكن أن يقارن بمن يقاوم ويدافع عن حقه بأسلحة بسيطة. إحنا لو كان لدينا القدرة على أن نضرب صواريخ دقيقة وموجهة تصل إلى أهداف عسكرية لما ضربنا هذه الصواريخ. لكن احنا مضطرين ان ندافع عن شعبنا بالوسائل المتاحه لدينا، هذا ما هو متاح لدينا، ماذا نستطيع ان نفعل؟ هل نرفع الرايه البيضاء؟ نحن لن نرفع الرايه البيضاء. هل مطلوب منا امام العالم ان نقتل وان نكون الضحيه الطيبه حسنه الاخلاق التي تقتل دون ان يرتفع لها صوت؟ هذا غير ممكن بالمطلق. نحن قررنا ان ندافع عن شعبنا بما ومع وقت. الآن لقاءنا هذا قد يلزم 10 دقائق حتى ينتهي، سيلزمني كمان 10 وإحنا بنحكي Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.